الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا الله آمين يا رحمن آمين يا مجيب السائلين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. Jauh-jauh baiklah Ibu, dengan selesainya kita berdoa itu tadi, maka selesailah acara membaca surat Yasin pada sore hari ini di rumah Ahli Bait yang bernama Ibu apa namanya? Mudah-mudahan bacaan kita surat Yasin yang kita baca ini ya membawa berkah kepada kita dan diberi pahala yang sebesar-besarnya di bulan yang sangat mulia ini, dan kita yang membaca diampuni oleh Allah dari dosa-dosa kita yang telah berlalu. Amin amin ya rabbal alamin. Ibu jamaah dasar wisma yang dirahmati Allah, adapun surat Yasin ini adalah ibaratkan jantung dari setiap surat Al-Quran. Ya, perlu kita ketahui ini Bu, bahwa surat Yasin ini adalah sebagai kalau di dalam tubuh kita ini jantung. Ya, kalau jantung kita tidak ada, apakah bisa kita hidup Bu? Tidak. Nah, begitu juga dengan Al-Quran, jantung sekalian Al-Quran, surat-surat yang 30 juz ini adalah surat Yasin. Makanya surat Yasin ini sangat bermanfaat kita baca dimanapun kita berada. Nah, apapun dalam keadaan bagaimanapun kita, ibu yang berbahagia, utama sekali apabila ada saudara kita, orang tua kita, anak kita, adik kita, ya, yang sudah mendekati ajal. Surat Yasin inilah yang harus kita bacakan ke telinganya. Pak Ibu, jangan kita ya menangis meratapi saja. Ya, menangis itu boleh, tapi jangan meratap. Sedangkan Rasulullah saja seketika anak beliau yang bernama Ibrahim, kita baca dalam riwayatnya, beliau meneteskan air mata, tapi tidak merintih dan menangis dan tidak berkata-kata. Itu wajar. Kalau kita manusia ini dalam keadaan sedih kita menangis, dalam keadaan bersyukur kita menangis juga Bu. Cobalah kalau anak ibu lulus dalam ujian, ketawa ibu atau menangis? Terharu ya, menangis. Jadi begitu juga Rasulullah, dia mengeluarkan air matanya tatkala anaknya meninggal karena bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah telah mengambil kembali amanah yang telah
diamanahkan kepada Rasulullah. Apa pula kita marah ya, menangis-nangis rintik-rintik kita. Berarti kita menyesali Allah. Ibu-ibu sidang anggota Dasaniswa yang dirahmati Allah. Mari kita berbanyak membaca Al-Quran di bulan sesudah bulan Ramadan ini. Jangan hanya surat Yasin saja, Bu. Ya, surat Yasin ini tertentu. Ya, bulan Syawal, apabila kita kematian, apabila kita berhijrah ke kuburan, itu ada hadis sahihnya, Bu, ya. Kita bacakan Yasin, ya. Jadi apabila kita membacakan Yasin di kuburan orang tua kita dan sanak saudara kita, mengalirlah pahala amal ibadah orang yang berkubur di sekitar itu. Itu saya baca dalam hadis kepada almarhum dan almarhumah yang kita bacakan Yasin itu tadi. Begitu juga kita akan mendapat pahala yang besar. Kemudian sedikit yang perlu saya sampaikan di sini, ya. Membaca Al-Quran, ya, membaca surat Yasin ini apakah fadilahnya? Ya, kita tahu ya, Bu. Ya, fadilah dari membaca surat Yasin yang sebentar ini, Bu. Yang pertama, satu huruf kita baca mendapat satu kebaikan. Setiap satu kebaikan mendapat pahala 10. Jadi bisa Ibu hitung tadi itu, Bu, berapa huruf Yasin tadi? Makanya, Bu, di dalam membaca surat Yasin ini harus kita ada guru yang membimbing kita. Kalau kita sama kita saja, seandainya salah yang kita baca, Bu, jangankan kita mendapat pahala, dengar, Bu, dosa yang dapat. Jadi jangan lupa, Ibu, kalau membaca Yasin jangan kita aja lah. Jadi kita harus dibimbing oleh orang yang tahu dengan Al-Quran. Kemudian jangan kita malas membaca Al-Quran sesudah bulan Ramadan ini, karena di bulan Ramadan itu adalah sebagai latihan untuk kita amalkan di luar bulan Ramadan. Paham, Bu? Kalau perlu, Bu, ya kita belajarlah membaca Al-Quran dengan tajwid dan makhrajnya, ya, Bu, supaya kita jangan sia-sia membaca Al-Quran ini. Kita capek tapi tidak ada pahalanya, bahkan dosa yang dapat. Selagi Ibu belajar, insya Allah salah pun akan mendapat pahala, ya, Bu. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi saya yang menyampaikan, juga bagi karena nasi Ibu dengan makan. Jadi itu pesan saya, Bu, ya. Rajinlah membaca Al-Quran, rajin salat tahajud malam, apa yang kita tekuni selama bulan Ramadan, ya. Langsung kita lanjutkan di bulan Ramadan. Itu tandanya bulan Ramadan berhasil bagi kita latihannya. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, ini sekedar informasi mengenai